Sampurasun, salam damai seluruh alam. Ya, baraya, saudara-saudari, ketemu lagi dengan saya Reza Rahasia, dan ini adalah channel YouTube Sanggama, channel YouTube Reza Rahasia yang kedua. Bagi yang belum tahu, dulu 2022 saya mulai vakum dalam konten YouTube, dan konten Reza Rahasia channel YouTube diganti menjadi Media Daya channel. Nah, dan di sini saya akan lebih aktif di Sanggama channel. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan logo lonceng ya. Jadi kalau saya upload video itu ada notifikasinya, tinggal diklik aja logo lonceng. Nah, video ini juga boleh ditonton, tentunya boleh di like, boleh di share, boleh di komen, silahkan. Inilah konten terbaru atau channel terbaru Reza Rahasia Sanggama, dan kali ini saya akan ngobrolin atau ngebahas soal kegagalan dan kemenangan dalam kehidupan. Nah, ini sering terjadi ya, sering kali menjadi sebuah seperti menjadikan kehidupan itu seperti sebuah perlombaan. Dan perlombaannya itu ditentukan oleh sekelompok atau segelintir masyarakat atau segelintir manusia yang ada di dunia ini. Ketika ada penentuan dan juga ada klasifikasi bahwa yang gagal seperti ini, yang berhasil seperti itu. Nah, disinilah terjadi sebuah pergolakan dan pergejolakan antara pikiran dan perasaan manusia yang banyak menyisakan luka batin, luka mental, dan lain sebagainya. Dan terjadilah juga di sini kericuhan, perdebatan, kerusuhan, pertengkaran, bahkan peperangan. Karena setiap orang akhirnya berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Padahal yang menentukan pemenang, merebutkan apa dan seperti apa, itu pun ditentukan oleh segelintir sekelompok manusia sebelum manusia saat ini ada dan menjalankan sebuah sistem. Belief system yang sudah dibangun ini membuat manusia jadi dalam berkehidupan berlomba. Ada yang menentukan ini gagal, ini berhasil. Ini sebuah kegagalan, ini sebuah keberhasilan. Tolak ukurnya menjadi sebuah hal yang malah menimbulkan manusia menjadi makin bingung, makin gelisah, dan makin kehilangan jati dirinya. Kehilangan diri dia sendiri sebagai manusia. Maka fenomenanya banyak. Fakta yang terjadi adalah ada seorang suami yang bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik, tapi dia tidak berhasil atau dia kehilangan menjadi dirinya sendiri. Dan sebaliknya, ada fenomena dan fakta bahwa seorang wanita bisa menjadi ibu yang baik, istri yang baik, tapi kehilangan menjadi dirinya sendiri. Atau dalam status misalnya. Banyak juga yang ketika misalnya terjadi sebuah putus gitu ya, kalau dalam pacaran atau dalam hubungan rumah tangga, perceraian misalnya, seringkali umum mengatakan bahwa kalau yang bercerai disebut gagal menikah, begitu ya. Nah, kenapa tidak ada satu pertanyaan balik gitu, atau antitesa, atau yang membantah atau munculnya critical thinking, mengkoreksi dari pernyataan tersebut. Jadi kalau misalnya yang bercerai itu adalah gagal menikah, lalu apakah pernikahan itu bisa disebut berhasil? Lantas kalau berhasil yang seperti apa? Bukankah banyak yang terjadi gitu ya,
bahwa hanya tinggal serumah tapi tidak rumah tangga, atau tinggal seatap, tinggal bersama tapi tidak dalam rumah tangga, tidak dalam komunikasi yang baik, yang sehat, tidak ada keselarasan, penghormatan satu sama lain antara istri, suami, ayah, ibu, anak dalam keluarga tersebut. Tidak ada menjadi dirinya sendiri masing-masing dalam berkehidupan. Kalau memang sebuah pernikahan itu sebagai tujuan atau sebagai goals atau sebagai, sebutlah, puncak dari kehidupan gitu ya, atau cita-cita. Nah, letak di sinilah yang terjadi, akhirnya terjadilah strata atau kasta. Padahal pernikahan juga sebelum dilakukan oleh kedua belah pihak, maka seseorang itu harus menikah dulu dengan dirinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dinikahi dulu, harus dikenali dulu. Dan kebahagiaan terletak tidak diletakkan kepada orang lain di luar diri. Ketika seseorang manusia menganggap atau meyakini bahwa kehidupan itu adalah perlombaan, maka pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Padahal tidak. Kehidupan bukanlah sebuah perlombaan. Dan ketika pun sebuah perlombaan, maka yang menentukan hasil, nilai, ataupun keberhasilan dan kegagalan, itu bukan lagi sesama manusia. Karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, juga kehendaknya. Dan dia ketika diatur oleh sesama manusia yang lainnya, yang gagal seperti ini, yang berhasil seperti ini, bahwa terjadilah sebuah fakta, semakin timbul banyaknya kegelisahan. Maka ketika berhasilnya adalah seseorang yang bekerja di kantoran, menjadi PNS, pejabat, pengusaha, atau bekerja di sebuah pabrik dan lain sebagainya, itulah sebuah keberhasilan. Maka terjadilah kesenjangan ketika beberapa manusia tidak ada pada circle atau lingkungan seperti ini. Padahal belum tentu apa yang terjadi di sini dengan di sini lebih baik. Sama seperti yang bercerai dengan yang menikah. Ya. Pernikahan kalau dijadikan sebagai sebuah jenjang karir kehidupan, puncak kehidupan, atau keberhasilan kehidupan dengan memiliki banyak anak dan lain sebagainya, maka ketika seseorang tidak menikah, baik itu tidak menikah dari awal, belum menikah, mengambil perceraian, dia baik laki-laki atau perempuan, maka dianggap tidak berhasil atau gagal. Padahal belum tentu yang tidak menikah atau tidak berpasangan dalam rumah tangga ini tidak lebih baik daripada yang menikah. Banyak faktanya yang menikah hanya mempertahankan saja. Komunikasi tidak terjadi dengan baik, penghargaan, penghormatan tidak ada. Malah penindasan dan juga memberlakukan antar pasangan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana pasangan. Hanya mempertahankan bagaimana caranya memelihara anak, meneruskan kewajiban, sementara satu sama lain saling menyukai, satu sama lain saling tidak memahami. Karena ini menjadi puncak atau jenjang karir sebuah keberhasilan dalam kehidupan, maka ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, mapan, menikah. Akhirnya, ketika seseorang belum mapan, dia tidak ingin menikah. Dia tidak mau menikah. Karena syarat-syarat menikah adalah mapan. Sama seperti halnya misalnya syarat seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia harus bisa bekerja. Harus punya pekerjaan. Dan pekerjaan pun dipatenkan, dipatokan harus yang tadi. Circle-nya di kantoran, pabrik, dagang, usaha, itu masih mending.
masih tidak apa-apa. Tapi ada juga yang memang ditekankan kerja itu harus, seperti di pabrik, kantoran, PNS, pejabat, dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali hal yang membuat karena hidup dianggap sebagai sebuah perlombaan, maka setiap orang berlomba-lomba. Ketika orang tidak mampu berlomba dan tidak bisa berlomba, tidak berhasil dalam lombanya, dianggap gagal. Maka sering terjadilah kasus tingkat bunuh diri, perceraian, depresi, stres. Karena tekanan semakin besar. Disinilah saya, Reza Rahasia, muncul kembali dalam konten terbaru dan channel terbaru Sanggama. Setelah lama saya menghilang dalam konten YouTube, saya muncul dengan channel yang baru. Saya menawarkan, menyuguhkan kepada baraya, saudara-saudari semua, dimanapun berada. Saya selama ini tidak meng-YouTube, saya selama ini tidak muncul di YouTube karena sibuk dalam praktek nyata, terapi, dan juga konsultasi bimbingan di kenyataan kehidupan. Dan setelah beberapa lama ini, akhirnya saya mengetahui bahwa data statistik kesehatan mental di Indonesia itu sangat-sangat darurat. Dan semakin tahun semakin ke depan, semakin meningkat. Karena terlalu banyak yang tidak bisa menyederhanakan kehidupan, mensimpelkan kehidupan. Semuanya menganggap sebuah perlombaan. Tidak menghidupi kehidupan, hanya mengikuti gaya kehidupan, hanya mengikuti atau menjalankan, berjalan ada pada suasana kehidupan. Maka bagi yang merasa saat ini menjalani dan ada pada himpitan dan kebimbangan, kegelisahan, karena menganggap sebuah kehidupan adalah perlombaan, kehidupan adalah sebuah perjuangan. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang utama, yang membuat tekanan, beban mental, beban traumatik, psikis, dan juga luka batin adalah manusia kebanyakan menganggap kehidupan adalah perlombaan. Bagi yang mau dan butuh perlu keluar dari belief system seperti itu dan menjadikan kehidupan jadi lebih tenang, damai, santai, rileks. Maka saya hadir kembali dan bukan hanya memberikan penyampaian ataupun edaran-edaran, tapi bisa langsung siapapun yang membutuhkan, yang memerlukan, bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa, agar saya rajin lagi membuat konten di YouTube, silakan bantu subscribe dan share video ini, like, komen, ya, dan jangan lupa pastikan saudara-saudari baraya semua mengklik logo lonceng. Saya Reza Rahasia, bahagia, damai, sejahtera, sentosa, panjang umur, serta mulia untuk kita semua, segalanya selamanya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampurasun, salam damai seluruh alam.